Basuki itu ya menipu lah, membohongi. Jadi kalau ada yang bilang ini, oh ini keinginan Pak Jokowi, enggak. IKN itu dari zaman Bung Karno sudah dikaji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Nah, ini ada seorang tokoh, tentunya tokoh yang masih terkenal sampai sekarang. Ini beliau akan menjawab tudingan-tudingan yang negatif masalah IKN. Dan banyak sekali yang bilang katanya IKN adalah sebuah ambisi dari Pak Jokowi. Oke, semoga video ini dapat mencerahkan kita. Langsung saja kita melihat videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Nah, IKN versi Indonesia bukan oleh Pak Jokowi, dari awal sudah oleh Bung Karno. Tuh, IKN-nya Bung Karno adalah di Palangkaraya. Jadi kalau ada yang bilang ini mengkelirikan ke di netizen ya, oh ini keinginan Pak Jokowi, enggak. IKN itu dari zaman Bung Karno sudah dikaji. Pilihannya Palangkaraya kan? Oke, baru tahu. Karena situasi belum memungkinkan nggak jadi. Zaman Pak Harto dirubah lagi, IKN-nya ada zaman Pak Harto, jangan lupa loh. IKN-nya di Jonggol, ya. Ramelah calo-calo tanah rame di Jonggol, nggak jadi. Wah, sekarang jadi rugi besar karena paham ya. Ini menjawab IKN ini keinginan Pak Jokowi, bukan. IKN ini keinginan bangsa negara dari zaman Soekarno, dari zaman Soeharto. Nah, kebetulan di zaman Pak Jokowi lah momentumnya ada, kira-kira begitu ya. Dipilihlah yang di tengah-tengah yang namanya Penajam Pasir Utara. Kenapa nggak di Palangkaraya? Palangkaraya itu di tengah, ini butuh agak ke laut dikit, ya di tengah tapi ada lautnya. Makanya dipilihnya PPU itu yang dekat Balikpapan. Ya, jadi ini menjawab bahwa IKN ini sudah ada dari dulu, dari zaman kolonial, dari zaman Orde Lama, dari zaman Orde Baru, hanya tereksekusi di zaman Pak Jokowi. Itu satu. Berikutnya, nah, kalau IKN ini pindah, sebenarnya membantu Jakarta. Apa problem Jakarta hari ini? Kemacetan, polusi, betul, ketimpangan dan lain sebagainya. Poinnya bukan kita meninggalkan masalah dengan katanya pindah ke IKN sama dengan meninggal apa masalah kok ditinggal bukan diselesaikan gitu kan. Betul. Apapun yang mengurangi beban Jakarta itu solusi. Dengan pindah ke IKN memang tidak menyelesaikan 100%, tapi sudah ibarat ya kalau kita nahan beban nih pakai tas ransel gitu kan. Ini kilogram berat beban kita udah berkurang dengan konsep IKN. Walaupun beban beratnya masih ada. Apa solusinya supaya tidak polusi, tidak macet? Kalau saya ya ngusulin work from home itu dipermanenkan untuk industri-industri tertentu. Jangan pas COVID kita bisa work from anywhere, from home. Pasca COVID balik lagi ya 9 to 5 di corporate. Menurut saya nggak begitu. Mohon maaf ya, waktu saya gubernur, provinsi yang pertama membolehkan work from anywhere ke PNS secara resmi, legal itu Jawa Barat. Konsepnya 4-1, 4 kerja, 1 di anywhere. 3-2, 3 kerja, 2 di anywhere gitu ya, dan seterusnya. Jadi kitanya harus berubah. Nah, jadi beban Jakarta akan berkurang ya. Bayangkan kalau sudah pindah, itu gedung-gedung kementerian apa kan? Jadi sebuah gagasan besar Jakartanya. Bisa aja dibongkar jadiin RTH. Wah, dulu RTH termahal tuh. Bisa. Karena ada 1.600 triliun aset pemerintah pusat di Jakarta. Yang bisa dimanfaatkan secara teknis 300 triliunan. Mayoritas di Monas. Bayangkan di Monas tiba-tiba jadi pedestrianisasi gitu ya. Gedung-gedung kementerian tiba-tiba ada yang jadi RTH, jadi museum, ada jadi tuh ngurangin beban banyak sekali. Nah, jadi Jakarta poin saya akan mendapat banyak benefit dengan pengurangan beban pindahnya IKN dan juga pasca aset-aset itu nanti dikonversi jadi kemaslahatan. Berikutnya, IKN ini pusat pemerintahan atau kota? Kalau pusat pemerintahan itu cuma kumpulan kantor-kantor pemerintah, oke? Itu namanya Putrajaya di Malaysia gitu.
IKN ini harus jadi kota, pusat pemerintahannya ada, orang-orang non PNS-nya mendominasi. Itu namanya Washington DC. The best capital in the world yang didesain dari nol adalah Washington DC. Sisanya rada-rada gagal, kegedean, kurangan orang. Di Australia itu Canberra, orangnya dikit, pada maghrib berada sepi gitu. Saya bilang nggak boleh kita IKN kayak begitu. IKN kita harus tetap ramai, ya. Oleh karena itu IKN didesain menjadi kota. Syarat menjadi kota fungsinya campuran. Ini bukan kumpulan kantor, kumpulan segala rupa. Ya sebenarnya kota kan segala rupa. Stadion nanti ada, mallnya apalagi, kesehatan, pendidikan. Saya kemarin ngusulin kayak Jaya Ancolnya, kayak Universal Studio, punya hiburan. Oke. Wah, mantap berarti IKN itu. Apapun ya. Nah, berikutnya IKN harus ada batas yang memadai. Dan saya bilang jangan kegedean, maka IKN itu segede kota Bandung lahannya. Sebelumnya ngapain gede-gedean, cukup ya. Didesain untuk mungkin 2 sampai 3 juta penduduk saja ya. Nah, Pak, tapi kan IKN-nya menghabiskan hutan Kalimantan. Ini pertanyaan internasional kan? Saya juga dulu begitu nyangkanya. Ternyata tidak. Itu hutan kebun. Karena yang ditanam hanya eukaliptus yang tiap 6-7 tahun ditebang seluruh kawasannya. Kemudian kayunya diambil jadiin kertas, jadiin tisu, jadiin produk-produk kertas kan. Tanam lagi dari nol, tumbuh lagi tiap 6 tahun, panen lagi. Jadi itu bukan hutan lindung, bukan hutan yang keragaman, itu monokultur. Monokultur tuh cuma satu jenis gitu ya. Nah, oleh Pak Jokowi dan tim akan dihutankan dalam arti sebenarnya, yaitu tanamannya tidak satu. Eukaliptusnya boleh, tapi kan pohon trembesi, pohon yang bikin burung datang, bikin monyet datang, itu lagi ditumbuh-tumbuhkan ya. Nah, jadi komitmen menghutankan kembali hutan komersial, hutan kebun produksi ini itu serius ya. 15 juta pohon aneh-aneh tropis akan ditanam di IKN. Nanti bayangkan kalau itu berhasil 5-10 tahun lagi itu wajah hutannya itu nggak homogen lagi, udah kayak hutan tropis ya, segala ada. Dan kita harapkan kalau ke sana nggak ada faunanya karena dia kebun monokultur. Suatu hari saya ingin lihat ada macam-macam. Jadi itu menjawab pertanyaan hutan apa yang dibabat, enggak juga. Itu dulunya memang perkebunan eukaliptus, pohon untuk bikin tisu itu ya. Makanya berbanggalah karena semua yang keren-keren di dunia ini dikumpulin di sebuah kota baru yang namanya IKN. Kalau masih ada yang memperdebatkan, kan sudah jadi undang-undang, betul? Tadi dibilang ada yang setuju, ada yang enggak. Coba sebutkan di Republik ini, ada nggak yang setuju 100%? Ada. Semua yang namanya oposisi, mau bagus mau enggak, pasti bilang tidak. Itu rumusnya, demokrasi ya. Tapi kalau sudah mayoritas oke, diketok palu, pas saya kan nggak nyoblos Pak Jokowi, dia bukan presiden saya, misalnya suka ada gitu ya, ya nggak bisa. Walaupun Anda nggak nyoblos Pak Jokowi, yang jadi presiden namanya Pak Jokowi. Ya hormati aja segala keputusannya, kan begitu. Nah, kita tuh anak-anak muda harus berpikir gitu ya. Kita dikasih demokrasi untuk memutuskan sesuatu. Nggak mungkin semuanya serba setuju 100%, tapi kalau mayoritas, kan demokrasi itu mayoritas ya. Mayoritas menyatakan A, yang nggak suka A ya terpaksa lah hormati keputusan A. Jadi mohon politisi ya, yang di medsos apa, nggak usah balik kanan lagi ngomongin setuju nggak setuju, sudah diketok palu menjadi sejarah bangsa ini melalui undang-undang. Jadi siapapun presidennya melanjutkan, tidak boleh memberhentikan, tidak boleh membalik kanan kan. Saya kira ini harapan saya ya, supaya bangsa ini belajar selalu move on gitu, memperbaiki. Karena setiap pemimpin pasti punya kebaikan-kebaikan yang perlu dilanjutkan. Nah, sudah guys, itu tadi dari Pak Ridwan Kamil, Masya Allah itu
semacam kita belajar ilmu sejarah. Dia menepis semua tudingan-tudingan keji dari lawan-lawan politik Pak Jokowi yang mengatakan IKN adalah ini, IKN bakal ini, IKN ini, inilah. Dan tentunya IKN sampai sekarang masih tetap berjalan tanpa hambatan. Saya akhiri, selalu berpikir positif, jangan mau terpecah belah, jangan mau diadu domba. NKRI harga mati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.